ini kan kasur nih. Heeh. Kakinya dia di ujung nih. Heeh. Tepat di depan kasur saya itu Heeh. ada pocong setinggi plafon, Pak. Loh, sik ta. Iki gak entek apa to kene? Loh, iya cuk, lali ya aku. Oke, kembali lagi di Info Merinding ya. Hari ini seperti biasa kita mendatangkan salah satu narasumber yang kemarin sempat DM saya dan punya cerita-cerita horor Pak ya terkait kehidupannya dan juga di beberapa lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, kali ini narasumber yang datang ini jauh-jauh Pak dia ya. Jauh-jauh datang dari Surabaya. Dia ingin bercerita terkait pengalaman horornya. Jadi orang Surabaya ini Mat Halil. Dengan siapa ini Mas? Terima kasih sudah datang Mas. Iya, saya dengan Mas Solikin, Pak. Mas Solikin, waduh, sepertinya saya cukup familiar dengan namanya ya. Kayaknya sering muncul di Space ini ya. Betul sekali. Oh sering muncul di Space. Oh benar, yang sering di Space ini Mas. Saya Oke. yang sering menghina Mbak Gendut itu saya. Oh sampean Mas. Saya sendiri, Betul Pak. sekali karena Mbak Gendut ini bahannya apa namanya apa ya istilahnya kayak ini loh, bahwa gendut itu sehat-sehat saja. Gulo Hari bangsat. ini positivity, Iya katanya body positivity ya. positif upload, Pak. Bener. Nah positif insulin nih Bu. Jadi kita kedatangan narasumber hari ini jauh-jauh dari Surabaya, langsung hari ini datang ke studio kita dan ingin menceritakan terkait pengalaman horornya ketika di rumahnya ya, seperti itu. Tepatnya saat saya harus pindah rumah, Pak. Oh, harus pindah rumah. Iya, pindah rumah karena saat itu rumah saya harus renovasi ya, renovasi besar. Ya kan harus pindah rumah dulu lah sementara. Ya di situ wis kejadian-kejadian horor menakutkan sih sebenarnya. Oke. Karena yang saya mengalami sendiri dan adik-adik saya, ibu saya, keluarga saya terdekat sampai ART saya loh ART mengalami. juga, Pak. Jadi ini sudah terkonfirmasi bahwa semua yang ada di lokasi tersebut di rumah singgah lah ya, rumah singgah sementara itu merasakan semuanya berarti ya. Enggak cuman rumah singgah, Pak. Rumahku asli pun ada, Pak. Oh, Sampai rumah asli, Pak. bangsat. Betul. Iku anu Mas, lu nang sial sampean Mas. Urip gak tepak Juk iki Juk. Ya. Setelah saya konsul ke paranormal tuh Ya. kan tadi dibilang sial ya. Ada benernya, Pak. Karena ada mungkin adik saya atau teman saya ya. Ngelucu lupa keramas, Pak. Itu sama halnya dengan teman saya juga mengalami kesialan waktu itu Mas. Oh, kenapa, Pak? Jadi yang biasanya ngelucu itu apa? Gini Mas gerakannya. Itu cuma satu arah ke belakang tok Mas. Jarang terjadi itu Mas. Itu jarang terjadi. Oke, mari kita agak sedikit serius karena ini tahu sendiri ini adalah segmen info merinding ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ini ada baiknya kita kedatangan dari siapa nih Mas? Ya ampun. Sepurane lur dino iki geno dino iki geno apa jenenge? Gak ono sponsor ya. Hari ini cuman kedatangan ini ya. Dan ini dari hamba Allah. Langsung saja spesial makanan khas wong besuk ini Mas. Ya. Kurang tiker anu alfabet tok ini berarti ya. Sama ada jus jambu mungkin biasanya, Pak. Jus jambu, Pocari Sweat,
roti iki karo tikar alfabet. Wes spesial besuk hari ini. Spesial besok, Pak. Oke, iku awal mulai apa Pak kejadiannya Pak? Jadi ini saya bagi kejadian di rumah singgah sama di rumah asli saya dulu ya. Iya. Boleh yang di rumah singgah dulu. Rumah singgah dulu ya. Jadi saya itu kan ada renovasi besar di rumah utama ya. Itu saya tahun 2010 saat saya SMP. Oke. Saya SMP itu rumah direnovasi, saya harus pindah ke rumah yang bisa dibilang cuman beda 5 rumah lah sebelah dari sana. Oh, masih tetanggaan lah Masih ya. tetanggaan, dan itu memang rumahnya sudah kosong karena pemiliknya itu punya rumah di tempat lain. Oke. Masuk ke sana itu ya kita kayak ngebersihin dulu segala macam kan. Nah, kita tinggal di sana saat renovasi pertama itu cuma 3 bulan sih. Oke. 3 bulan. Saya masih SMP, adik saya SD kalau nggak salah. Adik saya cewek sama cowok satu. Nah, kalau yang kita tinggal di rumah itu pertama kali, adik saya itu ngelihat di lantai 2 Pak. Oke. Sosok ada nenek-nenek, matanya mukanya pucat gitu, tapi matanya tajam kalau ngelihat. Oke. Gitu. Sempet adik saya ya takut soalnya diliatin gitu ya. Nah, singkat cerita, sudah renovasi selesai. 10 tahun lagi kita renovasi lagi karena kebanjiran rumah saya. Oke. Kebanjiran sampai Di Surabaya tuh Mas? di Surabaya, selutut gitulah. Makanya harus renovasi besar. Nah, kita tinggal di sana 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Karena proses renovasi setelah banjir tadi ya? Renovasi setelah banjir itu lama, kita renovasi, tinggal di sana 10 tahun. Nah, kita tinggal di rumah singgah 1 tahun. 1 tahun. Nah, rumah itu kosong 10 tahun, Mbak. Rumah yang ente tempati berikutnya adalah Iya. rumah yang kosong. Rumah yang sama. Sorry. Rumah singgah yang kedua adalah beda rumah berarti. Rumahnya sama. Kita tetap tinggal di situ lagi. Oke, Kita tetap nyewa rumah itu. Nah, selama 10 tahun itu kosong. Kosong itu. Kosong melompong. Yang terakhir ngontrak di sana ya kita 10 tahun lalu itu. Sampai sekarang pun masih kosong. Sampai sekarang kosong. Oke. Memang ya mungkin bisa dibilang agak serem ya. Memang rumahnya agak serem sih. Karena memang rumah yang jarang ditinggal itu kan sedikit lebih lembab lah ya. Lebih lembab dan singup gitu ya. Terus saya itu pindah ke sana renovasi besar itu 2021 kalau nggak salah, Covid kok. Covid. Nah, di situ saya melakukan pembersihan dulu. Karena memang sudah banyak kejadian yang lalu-lalu lah ya. Jadi ada security komplek itu bapaknya sama adiknya itu mendalami lah hal-hal yang seperti itu ya. Lakukan pembersihan dan di situ saya ikut dalam proses pembersihan itu. Ikut dalam proses pembersihan. Itu kondisi rumah kita buka gemboknya, pintu segala macem. Ya wis, rumah sing bener-bener gak keurus. 10 tahun kosong ya apa mana. Bekas banjir, rumput itu sampai selutut saya gini. Di halaman belakang. Jadi di halaman belakang tuh ada satu spot sih yang bisa saya bilang tuh ngawuri itu kayak pohon tapi agak tinggi lah pohonnya. Nah terus itulah pertama kali saya ngelihat orang melakukan pembersihan secara langsung di depan mata saya sendiri, Pak. Apa tuh prosesinya? Prosesinya gini. Jadi bapak itu menyiapkan kain putih dulu. Kayak ikat kepala, kain putih. Ikat kepala tulisan AHA.
Dan 1927 Pak. oh, Green Force. Green Force. Siap. Nah tapi ini putih. Iya. Putih polos. Dan dia itu bapaknya security kompleks saya ini, dia yang memimpin waktu itu. Incasnya dia. Nah itu jadi yang saya lihat pertama kali itu kita naik ke lantai 2 dulu. Oke. Tempat adik saya ngelihat nenek-nenek itu. Yes. Jadi kainnya itu didungakno sik. Tetet. Didungakno sukses kayak. Waduh. Didungakno apa iki maksudnya? Didungakno itu dalam artian mungkin Oh, membuka iya. khasiatnya atau ilmunya atau apa ya. Terus apa namanya? Saya tanya sama security kompleks saya. Iki kayak apa? Kain iki. Di situ saya ditantang sebenarnya. Iki kain sing iso buka mata batinmu. Karo security komplek itu ditantang malah kok. Iki sing iso buka mata batin. Jadi engko ebesku gawe dadi ketok kabeh. Lek awakmu gelem iki kain. Ditantang seperti itu. Ente waktu itu masih kelas berapa itu? Umur berapa? Saya baru-baru kerja sih itu. Oh, baru-baru kerja. Baru-baru Iya, kerja. COVID. Ya. Itu. Awakmu lek gelem iki lho kain. Kok garek apa jidatmu tak ngenokno Iya. dioles atau intinya apa? diberikan akses lah. Diberikan akses lah itu. Iya. Akses dikai password mungkin. Gak tahu sih. Paspor. Ini ya dikasih wong luar kan. Iya, PO wong luar Iya. kan. Tapi real dikasih kain putih itu kayak Wiro Sableng. Kalau kamu mau, kamu bisa. Sekalian ikut membersihin. Gak gelem, Pak. Saya gelem urip lah aku. Iya. Karena ente dhewe secara pribadi tuh wedi gak sih karo hal-hal ketika ditampaki? Aku takutnya ya wedi sih. Wedi. Iya. Oke. Mungkin Pak Antono sama tim kalau berkenan ke Surabaya. Oh, boleh. Nanti kita agendakan seperti buka botol Mas, men. Men buka botol gitu maksudnya. Tapi memang prosesinya seperti itu. Iya, prosesnya Real. Karena kita yang terjadi di rumah itu seperti itu, Pak. Baru setiap oh iya. Oh, prosesi yang gini berarti. real. Ya berarti mbojok security sampean niku. Wong aku guyon kok iki. Ada dokumentasinya, Pak. Ada dokumennya. Nanti kita tampilkan dokumentasi tersebut. Gak kira aku mbojok, Pak. Wedi dosa aku, Pak. Terus Mas. Terus tak kira sampean niku berarti dosa yang Anda buat hanya Mas, free sex Mas berarti. Waduh. Kebetulan habis nyumbang semen saya, Pak. Kena gerebek kan Mas. Ya ampun. Buat gapuro katanya. Oke, lanjut. Terus dia pakai bertiga itu. Mata batinnya buka. Nah, itu sebelum melakukan pembersihan itu dibawalah kayak gini, botol-botol plastik gini. Itu sekitar 1 karung. 1 karung? 1 karung. Untuk mengambil aura-aura negatif itu tadi? Bukan ngambil aura, ngambil demitnya. Oh, Ghostbuster. Berarti untuk alat penampungnya adalah gelas plastik seperti ini. Kalau di kartun kita ngelihatnya kayak tas elektronik. Ya, gitu. Ghostbuster itu kan pakai alat-alat yang pure teknologi. Pure teknologi. Kalau orang ini Mas, ya tapi real. Tapi dia memasukkan satu persatu. Betul. Ingat masih ada berapa botol Mas waktu itu dimasukkan? Saya hitung setelah selesai pembersihan Ya. 20. Ada 20 makhluk halus berarti. 20. Oke. Dan pertama-tama yang diburu itu pasti tempat ini, Pak. Kamar mandi. Oh iya, paling lembab. Tempat lembab. paling kesukaan para makhluk halus. Iya, Ya? karena setelah saya baca pusatnya najis. Yes, benar. Dan memang lembab. Segala macam. Itu
jenis setan apa yang ditangkap di kamar mandi? Kuntilanak. 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 Jadi infonya juga ketangkep itu. Apa, Pak? Sisa sampo saset loh Mas. Di luar etalase anu lho, apa ventilasi biasanya Mas. Terus kosan elek Mas biasanya. Ya. Kamar mandi wong sing agak sulit lah itu. Ya. Biasanya indikasi kamar mandi orang agak sulit satu itu. Ada sampo saset di ventilasi. Yang kedua ketika dibuka anget Mas. Apalagi setelah ngesing, Pak. Nah, enggak ada blower Mas di situ. Iya. Enggak ada blower di situ. Nah, setelah ditangkap ini Mas, kembali lagi cerita. Setelah ditangkap, apakah intensitasnya tetap sama atau langsung aman Mas di daerah situ? Itulah fun fact-nya, Pak. Fun fact ini Mas. Nenek-nenek itu tidak mau. Tidak mau di Oh, gak mau dimasukkan botol. Tidak Mas? mau. Alasannya apa Mas? Si repot dari. Saya ono perlu ya. Si Mas ono perlu zaman Iya. ngundang botol. Iya. Dan itu saya taunya itu karena sudah nih dilakukan pembersihan dulu ya. Terus ya itu kan nanti bisa dilihat ya dokumentasinya ya. Iya. Saya lihat itu jadi satu rumah itu kita kelilingin. Itu jadi satu makhluk masuk kunci kita tampung sampai di halaman belakang itu katanya yang bersemayam di situ genderuwo lah. Gendruwo. Itu kena juga tapi gendruwo. Ada satu yang nggak mau ikut juga. Oh, berarti tidak semua. Oh, berarti gendruwonya lebih dari satu berarti. Ya apa mas, selawe botol itu isinya macam-macam ya, ada tuyul, genderuwo, kuntilanak. Betul, enggak pocong. maksudku adalah ada gendruwo yang ketangkep, ada gendruwo yang tidak tertangkap. Betul. Artinya kan berarti ada lebih dari Lebih satu dari gendruwo. satu, iya. Terus prosesi akhirnya adalah diberi pagar gaib. Wah, Pagar gaib real. siapa yang memberikan ini, Mas? Itu apa namanya? Ya kepala Security tadi. security tadi itu. Dengan cara Dia itu ngambil satu ember tanah. Terus saya ingat itu ada air, ada lombok, sama ada daun. Oke. Daun sirih atau mungkin apa? Daun sirih mengandung mistis apa juga saya nggak tahu, Pak. Itu tapi dibuat menjadi media ya? buat Iya, dia? jadi media. Itu dijadikan pagar goibnya dia. Pagar goibnya. Sempat keliru sabun sirih juga. Berarti keseharian mambu iwak, Mas. Maksud saya di daerah Pasar Ikan maksudnya. Pasar Ikan maksudnya. Mungkin orang Sendang Biru juga. Mungkin. Bisa jadi orang Sendang Biru. Jadi setelah diberikan pagar goib, itu benar-benar bersih berarti di rumahnya sampean? Tidak. Lagi-lagi tidak. Lagi-lagi tidak. Itu seperti yang saya cerita tadi. Ada genderuwo dan nenek-nenek itu yang nggak mau pergi. Oke. Saya tahu genderuwonya itu masih ada karena kan sudah nih dibersihin, dikasih pagar gaib. Tanahnya disebar itu tadi. Setelah dijampe-jampe lah. Disebar, aman Pak. Nggih. Nah, tapi kan di rumah singgah itu kan saya tetap mau pasang wifi lah. Yes. Pasang wifi. Nah kebetulan tukang wifi ini sudah kenal sama keluarga saya dari dulu. Dan saya baru tahu bahwa dia itu ternyata indigo. Oke. Punya indera Bro. keenam. Oh. Atau indera Brookman nggak tahu. Kalau teman saya kira punya penglihatan terhadap makhluk halus, Mas. Ternyata lebih ke penglihatan terhadap pemain-pemain berbakat, Mas. Oh, Bang. Iya, ternyata Indra Safri, Mas. Tenang, Mas. Ini info merinding, Mas. Kita harus serius, Mas. Oke, dilanjut, Mas. Setelah Indra ke-6 tadi, Mas. Indra keenam, nah itu dia mau masang wifi kan.
Terus Mas teknisi ini inisial E aja. Iya. Mas E ini wih, kosong pirang tahun nih omahe. Impresi pertama seperti itu. Oke. 10 tahun Mas. Oh. Kenapa? Ndelok ta. Wingi mari tak resiki kok. Iku nih secara gaib. Ono iku sekan. Oh, si teknisi bilang seperti itu. Oh, masih ada yang tersisa itu. Ya. Dan tersisa iku nang pohon iku. Ngadeg deloki aku. Oh shit. Di pohon apa itu, Mas? Blimbing, pohon blimbing. Oh, blimbing. Pohon Ada blimbing di situ. Ada pohon blimbing. Iku ndeloki aku. Mbak iku nang dapur ono. Mbah yo lapo yo. Oh. Berarti mbak-mbak yang melihat adik Anda itu belum kepegang berarti. Belum kepegang. Apakah itu adalah hitungannya kok tuwek-tuwekan itu mungkin? Iya, mungkin ya itu juga ya. Senior lah mungkin. Senior. Senior. Nah, terus ya udahlah saya udah nerimo ya wis lah sih. Ya pemane. Ya pemane, iya. Nah, itu kita akhirnya setahun tinggal di situ. Nah, kita waktu itu ada ART baru lah. Sialnya indigo juga. Oke. Sensitif wongnya. Sensitif, dia baru kerja semingguan lah. Seminggu. Terus dia kan tidur itu di kamar deket dapur emang. Kamar ART deket dapur. Terus kayak apa namanya? Pagi-pagi itu ngelapor sama ibu saya. Nanya, ibu kemarin jam 12:30 sempet ke dapur bikin apa gitu, Indomie tak apa. Enggak lah, saya tidur, saya juga nggak kuat makan malam-malam. Saya di sebelahnya. Kalau Mas Solikin masak juga? Enggak, saya juga tidur kemarin capek. Lek bapakku kan nggak mungkin masak, nggak suka masak, nggak bisa masak. Oh, patriarki bapak. Patriarki Pak. Gak bercanda. Terus apa namanya? Kenapa emang? Yaitu saya apa namanya? Jam 12:30 itu kebangun soalnya di dapur berisik. Panci muni kabeh. Panci muni kabeh. Dan itu sempat dihampiri oleh ART-mu. Ndelok apa tekan jendela. Oh, ngengok lah. Gak ono wong anjen. Dikira ya MS ku ta apa. Tapi ya gak ada. Ya wis paling wong iku. Aku batinnya alah wong iki maneh rek. Sampai akhirnya final episode ART ku sing indigo iki. Kita semua lagi kerja, lagi beraktivitas masing-masing siang hari kan. Dia ke atas tuh, ke lantai 2. Ketemulah mbah itu. Lagi-lagi. Seperti di sofa gini. Duduk gini ya. Matanya tuajem katanya ngeliat ya. Lehernya cuklek. Dencuk. Iki cocok diangkat dari film menurutku karena apa ya? Penampakannya iki gak common loh, ya kan? Kayak mbah-mbah sing mata tajam dan dhek ndeloke mek berkelebat habis ngono ono gerakan-gerakan gestur sing abnormal juga. Jadi menurutku gak kuat sih. Lek kon mental keripik bayem ya nang kono ledeh kan. Dan itu masih terjadi di rumah singgah ya Mas Yan ya? Di rumah singgah ya mungkin sampai sekarang ya karena kata satpam di komplek saya juga, wah iku lek aku patroli bengi yo berisik ya. Ono ae sing mencolot nang jero bangunan iku. Ngomongnya kayak gitu. Oh, berarti memang ini jadi ya base camp mungkin. Jadi base camp dan meskipun di apa ya istilahnya sudah dibersihkan pagar goib tetap aja ada yang masuk lagi ya. Gak tahu juga ya. Dan menurut warga sekitar ya untuk rumah singgah itu ada histori apa di situ? Kok sehingga menyedot banyak menjadi magnet orang-orang goib masuk ke sana? Saya kurang tahu sih kalau itu. Tapi apa namanya? Kalau
memang bangunan sepi atau bangunan kosong itu kan memang banyak ya mungkin Yes. ya. Apalagi tidak terawat gitu. Dan sialnya pun di rumah singgah saya sebelum renovasi itu banyak juga teman-teman saya yang menjadi korban dan keluarga saya sebenarnya. Di rumah singgah itu. Yang di rumah saya aslinya, Oh, di yang rumah direnovasi asli. itu. Iya. Itu ada kejadian juga tuh. Oke, kita bertolak ini ya dari misal dari yang rumah singgah tadi ya, kita tahu ada penampakan mbah-mbah yang matanya tajam, Lehernya cuklek. iya, dicuklek, terus kita geser ke rumah asli ente gitu, Pak. Ya, Ada kejadian apa ini di rumah asli? kejadian di rumah saya. Jadi lokasi rumah saya itu ini rumah di depan itu ada kayak pos satpam lah. Ya, oke. Joglo buat duduk-duduk gitu. Iya. Dan di sebelah itu garasi. Sebelumnya itu tanah kosong. Oke. Nah, itu kita pinjam sama pemilik tanahnya. Ya kita bersihin lah, jadiin garasi. Oh iya numpang. iya, tahu. Numpang. Terus kejadian pertama adalah di depan joglo itu ada kayak beton tong mercosari loh. Oh. Tahu ya, Iya, tong-tong pemecah Mercosari. kecepatan loh. Yes. Di Iya. dalam tong dikasih semen gitu kan. Semen ya. Apesnya adalah suatu siang saat kita lagi nggak ada di rumah ya, saya waktu itu sekolah, orang tua saya kerja, ada anak SMA Pak nubruk tong itu dan meninggal di pos joglo saya Pak. Meninggal. Saking kencengnya atau tidak memakai helm deh? Saya nggak tahu kronologinya, tapi diceritani tadi siang ada itu anak SMA cewek kecelakaan di depan, sempat ditolong pertolongan pertama lah, terus dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Oh. Meninggalnya ya meninggal karena di depan situ wes intinya. Nah itu suatu saat ada saudara saya dari desa lah, lagi-lagi indigo. Oke. Lagi-lagi. Kak kok kumpulanmu indigo kabeh. Iya, saya aja yang enggak ya. Ketularan tapi akhirnya. Ketularan wedi tok tapi ya. Ketularan Wedi gitu tok, Pak. iya. Iya, Pak. Terus suatu saat dia berkunjung ke rumah saya, bertamu lah. Ya sampai 10:30 gitu. Dia sama keluarganya. Akhirnya pulang. Mama saya dibisikin. Itu siapa duduk di pos joglo pakai seragam SMA? Pernah ada apa? Lunggu. Ngenteni antar jemput gue. Nah, selain kejadian sing arek penampakan arek sekolahan niku Mang. Ono kejadian apa maneh ndek rumah utamamu iki? Rumah utama. Jadi rumah utamaku iki kan jadi base camp arek-arek lah istilahnya. Oh, teman-temanmu nongkrong biasanya ndek kono. Temanku nongkrong, temanku nginep lek mari mulih bengi. Ada satu kejadian itu temanku pulang baru turun dari kamarku kan posisi rumah udah mati semua lampu ya. Ya di sebelah lukisan tuh ada kuntilanak ngadep lo IDE. Oke, itu kondisi koncomu sadar apa? Sadar iku berarti. Sadar, tapi apike kanca-kanca iku ku koyo baru ngasih taunya itu besok paginya. Oh iya. Tapi kalau yang paling menggong itu sih Iya. ada waktu itu. Saya punya temen panggil aja Icang lah. Oke. Panggil aja Icang. Icang ini teman baik saya dari SD lah bisa dibilang. Udah sampai sekarang. Nah, saya kalau sama dia itu akeh apa sih? Waduh. Akeh apa sih? Oke. Karena setiap dia nginep nang rumah ono ae kejadiannya. Jadi ada waktu itu kejadian dia habis putus Oke. sama ceweknya. Putus sama ceweknya. Ya wis ke rumahku lah. Saya diceritani ya, tapi saya ngasih suguhan ya teh tapi golongan C lah Pak. Oh, siap. Ngasih teh golongan C. Ya wis. Dia
minum es tehnya, cerita-cerita. Tapi dia nggak kuat pulang. Oke. Jadi di kamar saya itu kan single bed ini Pak ya, satu. Tapi saya punya kayak kasur cadangan di bawah itu loh. Iya. Jadi saya tidur di bawah, kasur tamu itu dia wis nang ranjang kowe lah. Gak apa-apa lah. Jam 1 malam ini menurut ceritanya dia ya. Dia itu kebangun tiba-tiba. Kebangun. Posisi udah sadar. Ya kan habis kena es teh golongan C katanya mau pipis dulu lah. Oh iya. Atau seret pengen minum. Kebangun tapi tiba-tiba badannya nggak bisa gerak. Bisa gerak, ketindian ternyata. Oh, tindian ternyata. Ketindian. Dan yang nindi itu ini kan kasur nih. Kakinya dia di ujung nih. Tepat di depan kasur saya itu. Ada pocong setinggi plafon, Pak. Pocong setinggi plafon. Cuk iki pocong Yongming ini. Pocongnya leat gak deh? Iya. Setinggi iku pocongnya. Setinggi itu pocongnya. Pocongnya iku meniduri atau ngadep. Hanya berdiri berarti? Enggak menginjak temanmu berarti? Tidak menginjak dideloi. Tapi posisi 2 menit jari ini temanku gak seopah. Merem pun gak bisa. Merem pun kondisi hanya stuck ini berarti? Stuck. Ya kayak mungkin orang kesurupan ya. Di gini ya wis ngeliatnya jari ini saya inget banget paginya tuh diceritain, aku gak wani ngomong nang omamu lo ya. Aku mang bengi yo ketindian ono pocong. Koyo apa raine? Koyo raine ireng. Raine ireng. Mukanya hitam. Ya mungkin memang bener pemain basket itu ya. NBA segala macam. Iya, karena sekarang kan banyak pemain NBA yang Islam, Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, betul, alhamdulillah. Dan mukanya hitam ya mungkin memang apa ya? Pernah ikut DBL mungkin. DBL, iya. Kan DBL ada di Surabaya, Mas. Betul sekali. Iya kan. Makanya itu tinggi seplafon, Mas. Tapi Cino biasa yang menang, Pak. AI ya. AI agama Islam. Mungkin sudah tercerahkan. Sudah tercerahkan. Selain itu ada kejadian yang paling nggak masuk akal lagi nggak di rumah rumah asli ini? Rumah asli. Ya. Yang kepala security yang security saya tadi si paranormal ini. Suatu ketika itu pernah dapat bisian lah. Waktu dia katanya sih lagi sholat katanya. Tapi saya juga gak ragu mosok sholat untuk bisikan goib kan gak mungkin ya. Mungkin lagi semedi tak apa ya gak tahu ya. Dapat semedi, dapat bisian katanya ada pusaka. Pusaka. Iki lokasinya nang kene. Tiba di sebelah rumahku, Pak. Jadi yaitu garasi itu di belakang kan masih ada pohon-pohon. Ada di situ. Ada itu. Ada di situ. Jadi dia nerawang kayak itu tadi. Iya, kayak mencari. Jadi ada di pohon nangka itu. Digali dikit lah. Cet. Dapat trisula seukuran jari. Oh, trisula. Kayak senjatanya Cipat kayak itu ya. Iya, kayak senjatanya Cipat kayak itu. Iya, Mortal Kombat itu. Iya. Tapi yang bagian logam itu 3 ces. Untuk temen-temen. Dan katanya security apa ini? Ini ya, apa ini? Wis ya dikasih hadiah katanya. Bahasa goibnya dikasih hadiah gitu. Terus saya kejadian ini setelah keluarga saya yaitu teman-teman banyak yang ngadu ngeliat ini, ngeliat itu. Minta tolong lah, Pak, jaluk tolong sekalian dibersihin rumah bagian situ. Kan udah nemu hadiah gitu. Be aja ada yang jahat lah, coba minta tolong dibersihin beneran. Dibersihkan. Yang saya inget banget itu adalah katanya yang menunggu di daerah garasi saya itu
ada pocong 1, kuntilanak 1, anak SMA tadi itu, sama genderuwo. Oh, arek SMA ini join akhirnya. Join akhirnya. Ya Melok melok. dikongkon mulai kan ganti seragam sih. Ya itu mungkin pulang DPL itu. Kebanteran ya. Iya. Buru-buru. Nah, dibersihinnya yang kuntilanak atau pocongnya ya bener kan, berarti ada pocong ya teman saya yang diketoi kan. Terus apa namanya? Kuntilanak itu ya bener deket lukisan tuh ada kuntilanak. Nah, yang unik itu genderuwo. Genderuwo gak gelem masuk botol. Lagi-lagi gak mau masuk botol. Sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya dinegosiasi, maunya digendong. Maunya digendong, tidak mau dimasukkan ke botol berarti. Tidak mau. Jadi bapaknya itu gendong genderuwo di punggungnya ke sungai belakang rumah. Dan itu saya sempet difoto sama anaknya, dikasih ke aku. Tek tek tek. Kayak wong bongkok jadi. Ya nyen seberat iku berarti genderuwo kok manusia normal. Iya. Ngalem lah wongnya. Genderuwo ngalem. Itu bisa disimpulkan GN Mas sebenarnya. Apa Pak GN? Genderuwo ngalem Mas. Jadi mungkin genderuwonya mungkin habis beberapa shoot ya mungkin. Waduh. Habis dugem berarti Pak? Bisa jadi Mas. Itu kan kalau lihat dari gesturnya minta digendong belakang. Kan gestur-gestur orang yang jackpot Mas biasanya. Papan rek gak kuat rek. Iya, biasanya tapi itu tahapan sebelum tahapan akhir. Kalau tahapan akhir kan harus pakai kursi roda. Ada. Nah, kalau ini masih bisa dipopong oleh teman-temannya sendiri. Masuk di bopong kursi roda cuman ada di close friend biasanya Pak. Dan biasanya ada itu apa adegan di close friend 1, 2, 5 detikan namanya. 3. 5 detikan di close friend itu ada adegan 5 detikan. Dan juga kalau misal ada teman yang berakhir dengan menggunakan kursi roda dimasukkan di close friend dengan caption seperti ini Mas. Si lemah. Besoknya ketika nongkrong itu akan selalu di recall Mas kejadian itu. Oh, sama si orang asik ini. Sama si orang asik dengan berkata seperti ini Mas diksinya. Apa Pak? Aku no arek iki sing ngrumat biyen. Aduh. Ya. Kon lu gak eling ngalek pas mabuk tak rumat nih. Ya. Betul. Si orang asik bilang seperti itu Mas. Biasanya orang asik ini juga itu Pak. Apa, di Mas? klub itu di depan table DJ itu joget Afrobeat tapi kaku Pak. Dan orang so asik ini ketika maju ke table DJ ya dengan joget Afro kaku itu tadi membawa segelas Mas. 1 shot. Iya. Ya. Tujuannya bukan untuk mendengarkan musik DJ-nya Mas. Bukan untuk menikmati musik, bukan. Bukan, ya? bukan. Itu apa Pak? Dia mengincar salah satu wanita yang joget Afro di depan Mas. Mbak skena itu ya? Mbak skena dengan tato kecil-kecil itu, tank top dan juga crop top yang kelihatan udelnya hitam tuh. Iya, udahnya hitam. Seru ireng mbok tendek Mbak ya ampun. Dan juga Mas, Iya Pak. ketika dikasih namun siapa sangka Mas, yang menolak bukan cewek yang ditargetkan beliau. Oh, ada yang ngeblok. Ada sosok tangan sedikit lemu Mas. Shaquille O'Neal dah Pak. Dari CCTV saya kira Shaquille O'Neal Mas. Oh, ternyata Teman beliau ketika mbak-mbak skena dugem itu sudah bisa dipastikan di dalam satu circle-nya itu ada satu yang disebut adalah mae arek-arek lemu biasanya, dan itu sebagai pawangnya agar temannya tidak dibungkus ya, Mas. tidak tercangking ya. Tidak tercangking gitu. Dia menjaganya dengan kalimat apa Pak biasanya? Penjagaannya seperti apa? Dia tidak mengeluarkan sepatah dua kata, hanya mendorong gelas yang disodorkan oleh pria tersebut. Terus Dengan begitu pria tersebut akan pelan-pelan mundur Mas. oh, kalau yang kejadian itu ada kolega saya Pak. Kolega Anda sendiri Kolega Mas. saya
ya di skena Dugeman Malang Skena lah. Dugeman Malang itu. Ya. Itu saat dia mendekati target ceweknya itu ada satu maknya arek-arek itu Iya. berkata dengan keras, engkau aku mulai ambek kon kan. Wah. Ini adalah pertahanan yang lebih baik daripada pertahanan Puyol ini. Mas. Puyol kalah pak ya. Puyol kalah mas. Tingkat bertahan oleh mbak-mbak gendut ini. Mas. Tacklingan yang sangat halus ya. Sergio Ramos Minder. minder. Sergio Ramos kan Rizky harus- Ridho Wah, Rizky Ridho Kudu level harus ya? banyak belajar dari harus banyak belajar. iya kan, dari mbak-mbak gendut ini karena dia defense-nya tuh halus namun membuat lawan mundur. Oh Iya kan. iya betul. Ini hanya ada terjadi di skena Dugeman Skena Dugeman di Malang. kota-kota besar ini. Ngomongin Malang si apa security saya ini bapaknya itu memang antar kota juga pernah kejadian di Malang. Oh pernah mas nangani di Malang? Pernah nangani di Malang, kejadiannya di rumah tua sekitaran Gajayana. Rumah tua sekitar Gajayana. Tahu Oke. sendiri kan? Tahu. Tanya rumah yang Yes. rumah-rumah yang banyak kakek-kakek, rumah-rumah zaman Belanda. Ya, rumah-rumah Belanda. Rumah opa? Oh enggak ya? Oh bukan, dulu itu ya, mas. dulu Sedia pizza tipis mas. Kalau yang kurang mampu hanya beli pizza sama beli Redler mas. Muntah di pohon. Oke. Jadi di rumah-rumah tua sekitaran itu sekitar 2015. 2015. Saya dapat cerita 2015 menangani orang yang kerasukan. Kerasukan mas. Kerasukan. Saya juga ngerasain sih apa? Ada Hawa-hawa di mistis. hawa-hawanya sampai masih ada Oh ternyata. sampai sekarang masih merasa merinding. Terbawa. Maaf Pak ya, terbawa ke rumah ini sampean Pak. Nggak apa-apa mas. Jadi Pelan-pelan, ceritanya di rumah tua sekitaran Gajayana kan identik dengan tempat sepak bola lah ya. Yes. Wah ada orang Pak kerasukan, kerasukan tapi kerasukan nih iso bengok-bengok tapi sujud Pak, Teriak dan sujud mas. teriak dan sujud. Wah aneh sumpah. Ini kerasukan apa nih mas kalau boleh tahu mas? Terus saya di video Iya di video. sama ya anak buahnya itu Ditarik itu ya. diajak ke satu pohon diginiin ternyata Iya. mulutnya komat-kamit. Iya. Wah set hilang sembuh Sembuh. sembuh. Ditanya sama apa namanya Security-mu yang pintar ini. security kerasukan opo Pak, sopo iku sing teko? Iya. Gonzales mari nyetak gol Pak. Pantes kok gesturnya sujud. Tapi kurang satu gestur mas itu. Apa Pak? Bangsa. Bisa gitu. Ya tapi memang penampakan di Malang justru yang lebih aneh-aneh justru ada di Malang ya. Semua bisa dirasuki oleh apapun ya. Bahkan yang belum meninggal bisa merasuki. Christian Gonzalez. Christian Iya. Gonzalez. Jadi itu tadi sedikit cerita dari Mas Solikin dari Surabaya yang punya cerita di dua rumah, satu rumah singgah, yang kedua rumah aslinya juga ternyata bermasalah dan disembuhkan oleh security kompleks tersebut ya. Ghostbuster itu ada dan nyata. Saya bisa memastikan. Dan Ghostbuster tidak perlu memakai teknologi. Kalau di Surabaya hanya perlu pakai botol minuman untuk mengkoleksi barang-barang gaib itu tadi. Betul sekali. Oke, teman-teman, ini tadi cerita dari Solikin yang cukup membuat kita merinding hari ini di Info Merinding ya. Ini bukan gimmick ini. Tim. Halo, tim. Bentar Mas, cabut Mas. Saya rasa sudah masuk ke sini. Sudah masuk. Ini Saya seperti apa tadi Pak? gini Mas. Itu apa Mas? Saya kerasukan ini Pak. Apa Mas? Madewi Rawan Pak.
Wah, ini kok temenan gini, Rek? Semakin banyak hal-hal aneh Mas di sini Mas. Kok aneh, Pak? Tapi saya ingat Mas ini tadi barusan kemasukan apa sih Mas? Apa, Pak? Dengan gestur saya yang gini tadi. Iya, apa ya? Jackson FT aku. Punya sedotan. Oke, teman-teman, jangan lupa saksikan info merinding kali ini lucu dan juga merinding juga ya. Untuk teman-teman yang mau berbagi kisah di info merinding, ya iso DM aku ataupun punya kisah-kisah ataupun ente sendiri adalah expertise di bidang goib, bisa langsung DM aku ya. Sampai jumpa di info merinding berikutnya. Info merinding.